Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini selesai kita menjalankan rutinitas sholat ibadah berjamaah, dan alhamdulillah hari ini Allah menggerakkan seorang hamba Allah yang dimana beliau ini adalah merupakan salah satu bagian daripada paku bumi Batak. Menurut kami pribadi, paku Batak. Beliau ini sering mengisi kajian-kajian di Nurul Islam Group yang ada di Batak Pintu. Alhamdulillah beliau hadir atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan sampai jemaah bersama kita. Semoga dengan hadirnya beliau, dengan duduknya beliau bersama kita, kumpulnya kita bersama beliau menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga dengan hadirnya beliau ini, yang tentunya kita yang ada di LBT Loka Budaya Terpadu khususnya dan pada gunanya untuk anak-anak kita santri pondok pesantren Hadroh, khusus kami pribadi Kiai, mohon izin dan mohon ridhonya untuk sedikit memberikan nasihat khususnya pada kami, pada umumnya kepada anak-anak kami yang ada di pondok pesantren Hadroh, agar adanya kami semua yang ada di dunia ini diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah untuk mencapai ilmu yang manfaat, mendapatkan barokah daripada Allah Taala. Khususnya hari ini kita mendapatkan barokah dari guru kita, orang tua kita, Kiai Haji Dedek LC, yang merupakan Dewan Syariah Nurul Islam grup yang ada di Batak Pintu. Harapannya tentunya kami semua dengan petuah beliau, nasihat dan arahan beliau ini menjadi salah satu motivasi bagi kami semua, menjadi suatu kekuatan baru bagi kita semua, menjadi suatu suntikan semangat spirit untuk kami terus melakukan langkah-langkah, bahkan kalau perlu lari kencang untuk mencapai suatu cita-cita, menggapai harapan untuk masa depan kita. Amin. Ya Rabbal. Semoga dengan nasihat beliau ini kita senantiasa mendapatkan ilmu, dan tentunya ilmu ini bisa menjadi penguat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami minta izin untuk Kiai Haji Dedek memberikan nasihat antara kami masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemuda begini semangat 45 tahun, jangan kalah itu dengan pemuda lain yang repot sibuk urusan yang tidak jelas. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi ma'isidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li masrufan. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa shalli ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa shalli ala sayyidina Muhammadin bil ma'alimin. Amma ba'du. Baiklah, lebih khusus yang saya hormati saya akan Bapak yang sudah berkenan berikan waktu untuk silaturahmi dengan
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini perkiraan Pak Yai. Saya itu sebetulnya nyamuk sapi. Sekali menyemplung uang sial, kata orang bilang. Uang sial di laut. Itu istilah orang tua. Lama nggak terpakai karena anak kami yang ketiga, alhamdulillah pakaian kami 4. Saya bilangnya baru 4, tapi ini sudah bilang 4. Di Tegal punya pabrik lah. Kata baru dapat sudah 4. Anak kami yang pertama sekarang SMA kelas 3, Mu'alimin di Gontor Putra Sulit Air Sol Padang. Yang kedua SMP kelas 3 di Gontor Cabang Campanyo. Nanti tanggal 6 Juli ini berangkat anak kami yang ketiga ke pesantren Amsilati Jepara. Yang keempat baru masuk sekolah dasar tahfidz Quran dan Islam dan berimannya. Nanti juga rencana kamu mengekspor juga itu. Jadi 4 anak dari 3 provinsi. Nanti terakhir saya kirim nanti ke provinsi Jawa Barat. Masa bapak orang Jabar nggak ada sekolah di Jabar gitu ya. Ini enak di sini lingkungannya. Buya dulu modal mulai tahun 88 itu ke SMA. Lambat begitu masuk cuma ini ada kisah saya. Saya kan dulu ngaji di rumah itu dengan almarhum Haji Sayyid. Guru kami itu banyak, lebih dari 150 Pak Kiai. Cuma sudah pada meninggal, yang ada tinggal 1 saja. Itu yang paling muda, masih di Cikamana. Dulu karena di rumah ada belajar sedikit tentang Tijan Al-Roni, Sabina Tunaja. Kelas 6 saya sudah ngajar Tijan Pak Kiai dengan Sabina Tunaja kan. Biasa sadar-sadar ini bapak-bapak. Hanya mono ada ikutan sedang serma. Nah, diikutanlah kami. Buya itu baru masuk ke SMA kelas 1 waktu itu. Bukan kelas 1. Mana yang kelas 1? Dapat kakak pertama Pak Kiai. Sekarang bukan Pak kakak, ayam guling yang Buya dapatkan sekarang. Kami guling yang didapatkan. Ini sekarang menjadi 1 itu diguling sekarang. Jadi yang penting adalah minta doa restu dari orang tua. Yang kedua ingin mendapatkan restu, penghormatan, doa dari guru kita. Kecerdasan itu nomor sekian. Kesuksesan itu ini menurut Einstein saja. Orang yang jelas, agama tak jelas. Einstein itu kan Einstein. Kesuksesan itu adalah 90% kerja keras, 10% kecerdasan. Kesuksesan seorang pelajar, seorang talibah, itu tidak hanya dengan oleh kecerdasan, kerajinan saja, tetapi adalah ada etika, akhlak itu yang lebih utama. Suatu hari waktu dia masih mondok, kan suka ada kumpulan alumni itu di Tasikmalaya. Dia itu mondok berapa pesantren ya Pak di Jawa Barat, ada 15 pesantren perkiraannya. Terakhir tahun 95 mondok juga ke Al-Azhar University Kairo. Alhamdulillah beasiswa di sana. Jadi para masyayikh berkata al-adabu qabla ilmi, etika didahulukan sebelum ilmu. Makanya kitab ta'lim dijelaskan yang terpenting adalah bagaimana caranya kita mendapatkan ridho, mendapatkan doa dari orang tua dan juga dari guru kita. Ketika alumni ngumpul, itu kan pesantren kami sudah 100 tahun Pak ya, kita harus setuju. Al-Azhar apalagi, Al-Azhar itu usianya berapa ya Pak? 10 abad lebih dulu lama itu Al-Azhar itu, lama kan. Itu zaman Fatimiyah, misalnya itu di Mesir itu, di Kairo itu ada makam-makam cucunya Rasulullah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Zainab. Ada di sana orang dimakamkannya kepalanya Sayyidina Husain, cucunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada makam Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ada gurunya Imam Syafi'i itu Imam Lais bukan di sana. Ada juga di sana dimakamkan Imam Fa'i pendiri mazhab Fa'i. Misalnya banyak ulama-ulama besar yang dimakamkan di Mesir. Sampai sekarang kalau ada ulama di dunia ini yang belum pernah ke Mesir itu belum menjadi kiai.
menjadi syekh. Rata-rata mereka ke Mesir dulu, meskipun hanya untuk sekali dua kali teguk minum air Nil. Makanya Mesir itu terkenal dengan selain disebut dengan Baladul Anbiya, negara para nabi, dan juga ada madu ilmi, puncaknya ilmu, adanya ilmu, ada Al-Azhar Asy'ari. Jadi siapa yang ingin berminat kuliah di Azhar? Ada yang berminat tak? Dekat Azhar itu. Ke Mesir cuma berapa jam ya? Transit dulu lah di Turki, kalau nggak di Turki di Abu Dhabi lah, dekat itu. Iya, itu. Kalau ingin memahami Islam secara utuh, dikajian sama kita. Kayak pesantren salafnya. Jadi banyak tokoh-tokoh di dunia itu lulusan Al-Azhar. Suruh siapa? Habis Syekh Qawi alumni Azhar. Profesor Dr. Al-Buti Syria alumni Azhar. Siapa lagi? Syekh Atiyah Sobat alumni Azhar. Rata-rata Al-Azhar. Kenapa? Sebab yang diajarkan di sana itu adalah seperti yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama. Apa? Pertama adalah at-tawazun. Harus seimbang. Yang dipilih oleh seorang muslim itu imbang antara kebutuhan materi dan kebutuhan agama, antara fisik dan urusan batin. Itu yang dikedepankan. Harus ada tawazun, harus ada adil, harus ada adalah keadilan. Kepada siapapun muslim berbuat baik. Karena anak-anakku yang dirahmati Allah, adik-adik yang dirahmati Allah, tanamkan dalam diri kita sendiri, kita harus menjadi junudillah, tentara dari tentara Allah, li kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Man arada dunya falyahbil. Barang siapa yang ingin sukses di dunia, maka harus berilmu. Man arada akhirah, barang siapa yang ingin sukses masuk surga, meskipun mengap-ngap di dunia susah karena materinya nggak diraih, tapi ingin akhirat ada kayak gitu. Nggak imbang, tapi alim ilmi sabda Rasul harus berilmu. Waman ardahuma, dan kami yang harapkan anak-anak yang dirahmati Allah, barang siapa yang mengharapkan di dunia bahagia, di akhirat bahagia, fa'alaihi bil ilmi, maka harus mempunyai ilmu. Karena kalau dari kita supaya bisa lebih maju, maka satu kuncinya ingin menjadi orang yang dibanggakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah tekad ingin maju, yang kedua ingin merubah ke arah yang lebih bagus. Tugas kita belajar. Dulu Buya belajar tahun 90 itu kelas 2 SMA. Sudah belajar tentang jamu jawami. Jamu jawami itu kita usul fikih tertinggi. Itu kalau di Al-Azhar University itu dipelajari dari magister S2. Bahkan banding itu doktorat beda. Kelas 2 SMA itu paham pokoknya belajar. Makanya kuncinya sukses belajar itu keinginan kuat. Yang kedua siapkan bekal, termasuk untuk kitabnya, beli bukunya, siapkan pulpen, siapkan bukunya, dicatat apa yang diajarkan guru, paham nggak paham dicatat. Nanti kemudian hari paham. Ternyata kemudian hari begitu Buya sudah dikai di Al-Azhar, Buya buka, Buya lagi buka sekarang, oh ternyata yang diajarkan oleh para kiai itu ada guru kami namanya Syekh Abdullah Bustan. Beliau muridnya yang Syekh Muhammad Said Ali Al-Maliki, ulama besar di Saudi. Itu guru kami, guru kita ya. Begitu beliau almarhum nyetak buku, tidak ngarang buku, pasti dikirim ke Sukabumi. Beliau belajar di sana sama dan tunjukkan kepada kami di ijazah. Jangan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Karenanya untuk mendapatkan ilmu bermanfaat, pertama adalah dawamul wudu, harus senantiasa berwudu. Setelah batal wudu lagi, setelah batal wudu lagi. Ini air lahir pakainya sekarang ya, nggak kayak kecikur ya. Buya dulu belajar 4 tahun, bahkan berapa ya, 8 tahun, nggak ada ATM, bukan ada air lagan, tak ada. 4 tahun lebih minum air mentah. Pak bisa iya waktu di SMA itu, kantin kan tutup sampai jam 9 malam. Kadang Buya ngerjain PR, ada urusan, jam 10 malam belum tidur, jam 2 belum tidur. Kantin sudah dulu kemana? Apa yang diminum? Air dari gunung yang lewat sungai, yang airnya kayak teh tarik, tau kan teh
diminum itu, tapi tak ada kisah sakit perut. Allah lindungi, ada tidak sakit perut. Gatal ada ya, itu penyakit gatal, penyakit santri. Kalau nggak santri, nggak gatal, nggak terus jadi santrinya. Ini aman ya, nggak ada yang gatal-gatal sekaligus, nggak ada dah. Budukan nggak? Iya. Apa-apa, buang dosa, sate garu subhanallah. Pada asal dia kesulitan, habis katoliknya. Alhamdulillah sekarang udah aman. Ada adik kelasku ya, banyak yang buka pesantren, itu kelasnya VIP. Suka dia sini. Kenapa? VIP itu kelas satu kamar 2 orang, ber-AC. Ada TV kamar pakai, ada kolam renang, kalau makan temen mau kafe. Berapa bayarannya? 6 juta per bulan. Ada itu. Nyuci ke mana? Ke laundry, tinggal simpen di keranjang, nanti diambil. Seminggu 2 berapa kali diambil. Jadi orang besar belum tentu. Sebab orang sukses itu sekali lagi dimulai dari penggemblengan, pemujulukan seputar Rasul Muhammad SAW mendidik di Mekah itu selama 13 tahun. Mana ada seperti semuanya. Tapi yang dididik oleh Rasulullah di Mekah semuanya jadi orang-orang terpilih dan semuanya masuk surga. Kenapa? Akidahnya sudah terjadi. Dan yang memimpin negara setelah Rasulullah wafat sampai Islam nyebrang sampai ke Irak, sampai ke Mesir, sampai ke Cordoba dan Spanyol, termasuk pecah Soviet, Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan, itu banyak orang di sana. Itu Islam sudah masuk. Dan serang perang saudara Ukraina itu Islam sudah masuk di zaman sahabat. Siapakah zaman sahabat? Zaman Umar bin Khattab. Sampai Rasul bersabda, aku masih terasa ada duri yang nyangkut di leher. Sebab satu peperangan Rasul keluar dari Madinah, nggak ada makanan, habis makanan, akhirnya memakan tumbuh-tumbuhan yang mengandung duri dan nyangkut di kerongkongan Rasulullah. Dan orang-orang tersebut itu. Jadi kalau prihatin negara siap berjuang, Allah akan ganti nama muslim. Setelah ada kesulitan ada kemudahan. Berakit-rakit dulu dengan bersakit-sakit dahulu, mati kemudian. Nggak ada suksesnya kecuali orang yang prihatin. Emang enak setelah luar negeri, tanya ke Pak Amin Rais, tanya kepada Ustaz Yusuf Izzah Mahendra, tanya yang kuliah kelas 3 beasiswa. Dia berapa beasiswa? 10 koma. Tanggal 10 sudah koma, habis duit. Tapi yang terpenting persaudaraan. 5 itu persaudaraan. Karena ngumpul, Allah berikan kemudahan, sebab dijamin orang yang menuntut ilmu itu Allah berikan berbagai macam kemudahan. Jadi, sekali lagi, tekadkan kuat bahwa kita harus jadi orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencintai orang tua kita, menghormati, mencintai guru-guru kita, sama kita mencintai guru-guru kita, sama mencintai orang tua kita. Yang kedua adalah supaya hidup kita itu lagi bermanfaat sebagai ta'lim ta'lim. Syarat seseorang menuntut ilmu supaya sukses, pertama niat belajar karena Allah. Yang kedua bersyukur atas karunia Allah yang sudah diberikan kepada kita tentang nilai agama. Yang ketiga niat belajar untuk menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Belajar dulu sekarang banyak belajar. Terserah Allah yang menentukan. Niatnya harus ikhlas karena Allah. Selanjutnya adalah niat belajar untuk menghilangkan, mengurangi kebodohan yang ada pada diri kita dan orang-orang sekitar. Karena yang ambil tahi, kalau itu sudah kita tanam dalam diri kita, insya Allah dimanapun kita hidup, tidak akan mendapatkan kesusahan kepayahan, sebab Allah akan menolong kita. Allah ya, suruh sabit ada. Harus benar-benar punya wujud senantiasa. Yang kedua jaga makan, niat makan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga mengulang-ulang belajar. Dia itu terus saja Pak. Kalau belajar itu nyantai, apalagi ujian. Orang lain situ ujian, dia enggak. Kadang baca ini birasa belum ujian diikuti. Mas ada birasa belum kopi ho itu, bagaimana mereka belum? Ada itu jelas beli itu. Itu di waktu SMA baca birasa belum. Kalau di kuliah waktu itu dia cerita kopi ho. Ternyata teman-teman masuk TGB. TGB itu bukan guru baca itu duluan di kain. Kalau UAS, ustaz yang sama dari kelas.
Beliau kalau nggak salah masuk 98, dia 95, dia di Kairo, beliau di provinsi yang lain. Orang Indonesia dia nggak begitu repot, sebab apa yang diajarkan oleh dosa dicatat, diperhatikan di sini. Jadi murojaah nantinya kita saja, mulai dari SD, SMP, SMA sampai kuliah. Orang Indonesia dia nggak saja. So kuncinya tadi, terus dari orang tua, dari guru, dari guru, makanan dijaga, kan gitu tentu sholat dilaksanakan, terus murojaahnya harus keluar, diulang-ulang apa-apa. Karenanya kitab harus mengikuti, insya Allah itu dilaksanakan akan memberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Insyaallah pakai maaf izin ini nanti mungkin lain waktu lah kita melibat pakai ya. Kan ada kambing aja kita ke masakan jenazah potong kambing dua lah. Bayarannya gampang lah, ke struktur Islam saja. Insyaallah. Alhamdulillah ini ada berapa sekarang nanti? Alhamdulillah. Tolabah semua ada terlibat. Tolabah ya. Insyaallah. Memang kalau bagusnya tolabah laki-laki sandi kalau perempuan dipisah ya. Iya kalau digabung bahaya, apalagi anak SMA bahaya lah nanti. Ada kisah sedikit. Di tempat kami pesantren, pantangan ada pacaran. Biasanya ada razia di asrama laki-laki perempuan. Selain ngecek buku-buku, kitab-kitab surat, ketahuan tuh oleh pengurus. Yang paling memalukan hukuman itu ditakjir itu apabila melaksanakan kriminal. Apa? Pertama nyuri itu paling malu, dibotak itu direndam di kolam ikan. Dulu nggak ada KPI, nggak ada. Direndam jam berapa? Subuh. Gitu. Yang kedua adalah saya nyuri apa? Ada tanda-tanda. Anak baru masuk ingin diselamatkan oleh orang yang pesantren belum sembuh, tapi kemudian sembuh. Yang paling bergengsi apa? Pacaran. Apa hukumannya? Anak perempuan numpuk padi itu 3 kali 4 karung. Di mana numpuknya? Tengah hari pas anak sekolah pulang. Di tengah jalan itu lalu lalang anak-anak santriwati. Kalau anak laki-laki apa? Karena membangun pesantren di Citrawana ya, Tasikmalaya tahun 1991. Itu anak laki-laki yang pasir. Berapa pasir sampai 30 karung. Naik ini jalannya nanya. Bahagia kenapa? Laku. Diumumkan di masjid. Pulang bini pulang ketahuan pacaran. Ada surat dibaca suratnya loh. Dibaca malu gak kira-kira? Tapi senang. Laku. Rokok itu rokok kan hukumannya berat itu. Rokok berat. Tapi nggak soal dibunuh kan. Tapi kalau berkelahi, apalagi nyuri, apalagi konsumsi barang yang aneh itu dibunuh. Peringatan pertama, kedua ketahuan lagi nyuri, terus gunakan narkoba, belum musim narkoba, baru alat itu langsung dibunuh. Tapi pengalaman gue ya, teman-teman yang meskipun waktu SMA, waktu dulu kuliah biasa saja, khidmat ke kiai, begitu pulang mereka menjadi top di masyarakat. Lebih jauhnya mereka punya kepada pesantren. Teman dekat gue itu ada sekarang jadi sering ngajak di beberapa tempat di Bandung itu. Dulunya terus terang saja, sehingga dihukum oleh kiai, sehingga dihukum oleh pesantren. Tapi karena mereka kuat ingin berubah, begitu ke masyarakat, alhamdulillah mereka jadi orang-orang yang dihormati di dunia. Ingin yang mulia, kiai di sini, anak-anak menjadi orang-orang yang dibawa Rasul Muhammad SAW. Jadi mana ini ilmu Islam menjadi sesuatu hidayah nanti. Sekian terima kasih. Ini mudah-mudahan kita kembali pada kesempatan lain dan dengan keadaan yang berbeda. Sekian. Pakainya biasa, kita lebih nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihatnya Abu ya. Sebagai penutup tuh mohon kolek ke depan ya. Minta doakan kami semua. Oke, jadi saya semua doakan doa selamat. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت اللهم أمن علينا في شفرة الموت ونجد من النار والعافية من الرزق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على يا رب أصوات